warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, apa yang mau aku sampaikan ini berkaitan bisa jadi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan oleh mungkin mahasiswa hukum yang lagi belajar hukum perdata ataupun juga hukum bisnis. Nah, pembahasan kali ini itu mengenai hipotek dan hak tanggungan atas tanah. Nanti kalian cek juga video sebelumnya, udah lama aku pernah buat video berkaitan dengan gadai dan fidusia. Nah, jadi lembaga jaminan di Indonesia itu ada gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Jadi ini adalah video kedua series mengenai hukum jaminan di Indonesia. Nah, buat kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Teman-teman, apa sih hipotek dan hak tanggungan itu? Nah, kita lihat juga ya dari segi definisi dan dasar hukumnya. Nah, kalau hipotek itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada, lalu kemudian di Undang-Undang Pelayaran sendiri itu juga ada menyinggung tentang hipotek kapal. Nah, sedangkan dari segi dasar hukum untuk hak tanggungan atas tanah itu pasca lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka juga sudah ada aturan tersendiri mengenai hak tanggungan ini, yaitu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu hak jaminan atas tanah itu masih mengikuti hak jaminan hipotek ya. Nah, makanya nanti kita lihat persamaannya apa sih antara hipotek dan hak tanggungan ini. Oke, itu dari dasar hukumnya. Sedangkan dari definisinya, untuk hipotek kalian bisa melihat pada ketentuan pasal 1162, di mana hipotek ini aku bacain ya di KUHD-nya. Di KUH Perdatanya, hipotek ini adalah suatu hak kebendaan atas barang yang tidak bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan suatu pelunasan perikatan ya. Nah, sedangkan definisi dari hak tanggungan itu sebenarnya hampir mirip, suatu hak jaminan atas kebendaan tidak bergerak yang menjadi dasar pokok pelunasan utang bagi adanya kreditur yang diutamakan daripada kreditor-kreditor lainnya. Ini bahasa secara simpel atau sederhananya dari definisi hak tanggungan atas tanah ya. Lebih detail lagi kalian bisa lihat di undang-undangnya. Lalu kemudian tadi dikatakan bahwa ternyata persamaan antara hipotek dan hak tanggungan ini adalah sama-sama mengenai benda yang tidak bergerak. Nah, juga ditegaskan oleh KUH Perdata pasal 1167 bahwa barang yang bergerak tidak dapat dibebankan dengan yang namanya hipotek. Oke, nah teman-teman udah tahu belum sih apa contohnya benda tidak bergerak dan benda bergerak itu? Jadi kalau benda yang tidak bergerak itu secara hukum ya, artinya adalah suatu benda yang dia tidak dapat dipindahkan begitu saja wujud dari bendanya gitu ya. Dia tidak dapat dipindah tempatkan. Tidak seperti halnya benda bergerak yang mudah dipindahkan, mau dikemanain juga bisa gitu ya. Contoh benda bergerak kan kalian sudah tahu, kendaraan baik bermotor maupun kendaraan roda 4 gitu ya. Nah, kalau benda tidak bergerak artinya posisinya itu harus tetap di situ, sulit untuk dipindahkan. Nah, apa contohnya benda tidak bergerak? Yaitu tanah, bangunan ya. Nah, dalam hal ini juga kapal ataupun pesawat terbang dengan ketentuan beratnya adalah 7 tonase atau lebih gitu ya, maka dikategorikan bukan sebagai benda bergerak, tetapi kapal dan pesawat dengan ketentuan ukuran tersebut itu dikategorikan dalam hukum sebagai benda yang tidak bergerak. Nah, sekarang sudah paham ya.
Sekarang objeknya. Karena tadi adalah benda tidak bergerak baik untuk hipotek dan maupun hak tanggungan, maka tetap ada perbedaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, tanah dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, kategori jaminan yang dapat dilekatkan pada tanah adalah hipotek. Tetapi sekarang tanah itu dapat dijaminkan dengan yang namanya hak tanggungan atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, sehingga hipotek tidak dapat tidak dapat dilekatkan pada tanah sebagai jaminan. Nah, lantas yang termasuk saat ini benda tidak bergerak yang dapat dibebankan dengan jaminan hipotek itu apa? Yaitu adalah kapal ataupun pesawat terbang. Nah, ada dasar hukumnya nggak Kak? Ada. Jadi untuk kapal sendiri kalian bisa lihat di Undang-Undang Pelayaran maupun di pasal di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, pasal 314 KUHD serta di pasal 1 ayat 12 serta pasal 60 Undang-Undang Pelayaran. Nah, dikatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Pelayaran bahwa hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor daripada kreditor lainnya. Lalu kemudian pasal 60-nya itu adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Nah, jadi untuk hipotek sendiri objeknya benda tidak bergerak berupa kapal maupun pesawat terbang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan itu juga ada menyinggung tentang hipotek. Nah, selain itu adalah apakah dengan pembebanan itu harus ada dibuatkan akta pembebanan jaminan hipotek maupun pembebanan hak tanggungan atas tanah? Jawabannya iya. Jadi tidak sekedar ketika kita mau mengatakan bahwa aset yang kita punya mau kita jaminkan baik secara hipotek ataupun hak tanggungan itu bisa serta-merta otomatis begitu saja dilekatkan. Tapi harus disertakan dengan adanya akta pembebanan jaminan sebagai akta yang bersifat aksesorir ya, tambahan mengikuti perjanjian pokoknya. Ya, paham nggak ya teman-teman di sini? Jadi kalau misal kita mau ngambil, misalnya kita mau pinjam uang ke bank gitu ya. Nah, otomatis pinjaman uang itu kan pinjaman perjanjian kreditnya ya, itu sebagai perjanjian pokok. Nah, tentu saja bank akan meminta jaminan apa yang harus diserahkan oleh kita kepada bank nanti untuk ditahan mereka gitu ya. Nah, misal kita menyerahkan tanah kita, bangunan kita, maka kita menyerahkan sertifikat tanah kita kan. Nah, nanti sertifikat tanahnya itu sebagai jaminan akan dibuatkan akta pembebanan hak tanggungan atas tanah. Jadi HT, dipasang HT istilahnya kalau kita di notaris gitu kan ya. Dipasang HT, nanti Badan Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak tanggungan atas tanah. Jadi maksudnya itu harus dibuat akta pembebanan jaminannya. Begitupun dengan hipotek, akta pembebanan hipotek. Nah, siapa yang buat? Yaitu pejabat yang berwenang untuk membuat akta hipotek itu sendiri. Bisa bisa notaris gitu ya. Bisa juga syah bandar yang ada di pelabuhan tersebut. Nah, kalau misal tanah itu biasanya nanti yang membuat aktanya adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Sampai nanti dikeluarkan sertifikat HT-nya. Gitu ya, teman-teman. Lalu kemudian istilah para pihaknya baik dalam hipotek maupun hak tanggungan. Jadi kalau di dalam hipotek istilah atau sebutan untuk para pihak itu adalah pemberi hipotek dan penerima hipotek. Mungkin teman-teman kalau masih bingung pemberi dan penerima maksudnya apa, barangkali bisa saya bantu dengan menjelaskan debitor dan kreditor. Masih belum paham juga kan debitor dan kreditor apa? Anggap aja pemberi hipotek itu dinamakan debitor. Debitor adalah orang yang memiliki utang, orang yang berutang. Sedangkan penerima hipotek yaitu kreditor. Kreditor itu adalah orang yang memberikan pinjaman atau orang yang memberikan piutang kepada si debitor atau si yang berutang. Paham ya sampai di sini? Nah, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak di dalam hipotek
baik itu sebagai debitor atau pemberi hipotek dengan si kreditor atau penerima hipotek. Yaitu yang pertama, untuk pemberi hipotek alias debitor alias orang yang berutang, haknya adalah menguasai dan menggunakan objek hipotek. Jadi walaupun kapal misal dijaminkan dengan hipotek, namun kapal itu tidak serta-merta langsung dipegang oleh si penerima hipotek, tetap bisa dipegang dan dijalankan oleh si pemberi hipotek. Artinya tidak mengalami perpindahan kepemilikan penguasaan terhadap objek tersebut, teman-teman. Sama kayak kalian misalnya menjaminkan motor, yang dijaminkan apa sih? Paling BPKB-nya gitu kan. Di BPKB-nya dipegang, kendaraannya masih boleh kalian pakai? Boleh. Oke, paham ya? Dan kedua, haknya adalah menerima uang pinjaman. Sebaliknya, hak dari penerima hipotek alias kreditor alias orang yang berutang itu adalah dia menerima pelunasan dari pemberi hipotek. Ya kan, yang tadi menerima pinjaman artinya si pemberi atau kreditor berhak untuk pelunasan. Dan juga haknya penerima hipotek adalah memperoleh ganti kerugian jika sewaktu-waktu ternyata si debitor alias pemberi hipotek itu melakukan one prestasi. One prestasi itu artinya tidak melaksanakan isi dalam kontrak yang telah diperjanjikan atau tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Nah, selanjutnya kewajibannya apa nih? Kewajiban dari pemberi hipotek alias debitor alias orang yang berutang adalah dia harus mau menjaga barang atau objek hipotek yang berada dalam penguasaannya itu, gitu ya. Lalu kemudian membayar dan melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang dia terima. Lalu membayar denda jika ada, merawat menjaga objek jaminan hipotek. Lalu kemudian kewajiban dari si kreditor alias penerima hipotek adalah memberikan pinjaman kepada si pemberi hipotek, lalu kemudian mengembalikan jaminan hipotek manakala ternyata utang tersebut sudah dilunasi oleh si debitor alias pemberi hipotek, lalu melakukan pencoretan atau hapus jaminan hipoteknya. Ya iyalah, karena kalau sudah lunas artinya harus dilakukan pencoretan. Biasanya kan nanti dalam sertifikatnya dihapuskan gitu ya, bahwa sudah selesai alias sudah lunas gitu. Kalau istilahnya dalam hak tanggungan itu dipasang roya, artinya dilakukan penghapusan atau pencoretan di dalam sertifikat bahwa itu sudah tidak lagi melekat hak tanggungan di dalamnya. Kalau untuk yang hak tanggungan atas tanah, begitupun hipotek. Jadi nanti seketika sudah lunas, penerima hipotek harus melakukan pencoretan terhadap akta pembebanan hipoteknya. Terakhir tentang hipotek, hapusnya hipotek. Nah, hipotek itu dapat menjadi hapus apabila ternyata sudah lunas ya, sudah lunas pinjaman yang diperoleh oleh si debitor ya, dia sudah melunasi utangnya, begitu kemudian pelepasan hipotek oleh kreditor tadi dengan melakukan pencoretan atau penghapusan dan kemudian melalui pengadilan. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang namanya hak tanggungan atas tanah? Jadi hak tanggungan atas tanah definisinya kan sudah aku singgung ya, berkaitan dengan yang namanya hak jaminan untuk tanah sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lainnya. Nah, kemudian objeknya sudah pasti ini tanah, artinya tanah sudah tidak lagi dilekatkan dengan jaminan hipotek semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan adanya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Nomor 4 Tahun 96. Nah, para pihak kalau tadi ada pemberi dan penerima hipotek, kalau dalam istilah hak tanggungan, para pihaknya adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan atas tanah. Nah, pemberi hak tanggungannya itu adalah debitornya yang menerima pinjaman gitu ya, atau yang berutang, sedangkan pemegang hak tanggungan atas tanah itu istilahnya kita sebut dengan kreditor ataupun si pemberi pinjaman gitulah, si berpiutang ya. Dalam hal ini siapa yang dapat bertindak, baik orang perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum yang dapat menjadi pemberi hak tanggungan gitu ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan hak tanggungan atas tanah itu juga termasuk terhadap tanah yang bersertifikat ataupun tanah yang belum bersertifikat, dengan syarat apakah tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan sebagai jaminan gitu ya. Bisa kita mau jaminan ke bank gitu kan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
Nah, tanah yang belum bersertifikat bisa saja diberikan hak tanggungan sepanjang nanti pada saat proses untuk pendaftaran hak tanggungannya itu berjalan bersamaan dengan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Jadi tanahnya sekalian nanti didaftarkan agar dapat sertifikat, baru bisa dipasang hak tanggungan atas tanah. Itu sudah diatur di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, tadi saya juga bilang, apabila kita sudah melekatkan aset kita sebagai jaminan, maka itu nanti ada perjanjian tambahannya kan, yang mengikuti perjanjian pokok yang saya jelaskan tadi, yaitu akta pembebanan hak tanggungan. Nah, akta pembebanan hak tanggungan kan dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nanti itu didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan yang namanya sertifikat hak tanggungan atas tanah. Jadi nanti tanah itu ketahuan gitu ya, di dalam sertifikatnya ada kalimat bahwa dipasang hak tanggungan, artinya itu lagi dijaminkan ke bank. Oke. Nah, kemudian apakah kalau misalnya si pemberi hak tanggungan gitu ya, dia wan prestasi alias cedera janji alias mungkin ada terkendala tidak dapat melunasi utangnya, maka terhadap jaminannya itu seperti apa? Nah, jaminan yang telah diberikan oleh pemberi hak tanggungan tadi, manakala si pemberi tanggungan itu cedera janji atau wan prestasi atau istilah lainnya kredit macet, maka jaminannya itu bisa dilakukan eksekusi hak tanggungan. Nah, eksekusi hak tanggungan itu apa? Eksekusi hak tanggungan itu adalah upaya paksa yang dilakukan oleh pemegang hak tanggungan ataupun oleh pengadilan dikarenakan si pemberi hak tanggungan atau debitor tidak melakukan kewajibannya secara sukarela atau memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Nah, itu jelas sangat diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, bentuk eksekusi dari hak tanggungan itu seperti apa? Nah, jadi bisa dilakukan secara lelang gitu ya, lelang hak tanggungan. Nah, lelang hak tanggungan itu apa? Aku bacain ya ketentuannya. Apabila debitor cedera janji, maka pemegang hak tanggungan itu mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri ataupun melalui pelelangan umum dalam rangka mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa tujuannya kita memberikan jaminan aset kita gitu ya, itu adalah semata-mata juga sebagai dasar untuk pelunasan. Sewaktu-waktu kalau kita tidak mampu melunasi utang tersebut, maka jaminan aset yang telah kita serahkan itu dapat diambil sebagai pelunasan utang. Tentu saja diambilnya itu nanti biasanya akan dieksekusi namanya. Eksekusinya itu bisa bermacam-macam. Apakah nanti diberikan pilihan, apakah kita sebagai pemberi atau sebagai debitor yang berutang itu mau berusaha untuk menjual sendiri gitu ya, tanpa menjual sendiri, mencari pembelinya sendiri, nanti uangnya dibayarkan utang tersebut kepada misal bank atau lembaga pembiayaan lainnya, atau misalnya langsung dieksekusi oleh pemegang HT. Pemegang hak tanggungan itu biasanya dalam realitas gitu ya, kalau terkait perjanjian kredit itu bank gitu kan ya, bisa dilelang langsung oleh bank karena bank memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan atas tanah yang dimiliki oleh debitor. Nah, di lelang itu tujuannya apa? Dalam rangka nanti hasil penjualan lelang itu diambil sebagai bentuk pelunasan utang dari debitor. Paham ya teman-teman? Nah, terakhir itu adalah terkait dengan hapusnya hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan bisa jadi karena sudah lunas utang yang dimiliki oleh si pemberi hak tanggungan, atau kemudian dilepaskan haknya itu kepada kreditor, atau bisa juga karena pengadilan gitu ya, karena adanya eksekusi tadi yang dapat dimintakan melalui pengadilan. Nah, itu adalah cara hapusnya hak tanggungan atas tanah. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi masyarakat jadi tahu bedanya gitu ya. Jadi jangan keliru lagi membedakan gadai, fidusia, hipotek dengan hak tanggungan. Kalian bisa tonton di videoku yang berkaitan dengan gadai dan fidusia juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.